Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Kurnia, mahasiswi FKIP PPKN Universitas Pamulang, kelas 03 PPKE 002. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi SMA kelas 11 bab 2 dengan KD 3.2, yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun rumusan tujuan pembelajaran kompetisi dasarnya, audiens siswa, connection setelah mengamati video, behavior menganalisis degree, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan CABD-nya yaitu setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pengembangan IPK-nya yaitu 3.2.1 memahami hakikat demokrasi, 3.2.2 menjelaskan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, 3.2.3 menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang terakhir, 3.2.4 menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran dari IPK-nya yaitu 3.2.1, siswa mampu memahami hakikat demokrasi. 3.2.2, siswa mampu menjelaskan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya 3.2.3, siswa mampu menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang terakhir 3.2.4, siswa mampu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun topik materinya yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila terdapat 3 sub. Yang pertama, A. Hakikat demokrasi, B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila, C. Membangun kehidupan yang demokratis. Baik teman-teman, sebelum memasuki pembahasan materi kita, ada baiknya teman-teman semua untuk dapat menyaksikan dan mengamati video berikut ini. Bayangkan, kita hidup di negara yang dikuasai oleh seorang diktator lalim yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Dan rakyat di negara itu pun dikekang haknya, ditindas kemanusiaannya, dan dikebiri pemikirannya. Tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi pada kita. Kondisi semacam itu bisa dihindari, salah satunya jika negara menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya. Ya, seperti Indonesia ini. Tapi apa sih demokrasi itu dan dari mana asal mulanya? Selama ini kita sering mengutip definisi tentang demokrasi dari perkataan mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln. Demokrasi is government of, by, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semua kebijakan negara harus merupakan cerminan dari kehendak rakyat.
demokrasi mulanya berkembang di Yunani kuno, 500 tahun sebelum Masehi. Nah, dalam masyarakat Yunani kuno ini, mereka telah mengenal direct demokrasi atau demokrasi secara langsung. Semua keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan bulat dari semua warga negara. Ya, semua warga negara. Para warga negara ini berkumpul di satu tempat, kemudian bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Bayangkan, jika Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang semacam di Yunani kuno itu, akan kita letakkan di mana semua warga negara yang berkumpul itu? Tetapi beda, di negara Yunani kuno, zaman dulu, bentuknya adalah negara kota atau polis, yaitu negara kota Athena, sehingga wilayahnya pun tidak terlalu luas. Waktu itu, negara Athena dipimpin oleh Cleisthenes yang hari ini dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Lagi pula, dalam sistem demokrasi di Yunani kuno itu, yang disebut warga negara hanya meliputi angkatan perang, ilmuwan, filsuf, dan artis. Ini benar-benar artis dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum makna artis sekarang sudah bergeser. Anak-anak dan wanita tidak masuk ke dalam kategori warga negara. Seiring perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung dianggap tidak lagi efektif. Maka, dalam perkembangannya, para pemikir barat seperti Montesquieu mengembangkan sistem demokrasi secara tidak langsung. Menurut Montesquieu, dalam negara demokrasi, kekuasaan harus dibagi menjadi 3 lembaga negara, yaitu lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, di Indonesia dikenal dengan DPR. Kedua, lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, di Indonesia dikenal dengan presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia diwujudkan dalam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Konsep pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga ini dikenal dengan istilah trias politika. Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang pertama kali menggunakan sistem demokrasi secara tidak langsung. Gagasan demokrasi pada gilirannya menyebar ke seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, bahkan sebelum negara ini lahir pada 1945, para pejuang kemerdekaan Indonesia banyak yang memang menjadi penganut dan penganjur demokrasi yang sangat kuat. Hingga kini di Indonesia masih setia menggunakan sistem demokrasi, baik demokrasi yang secara langsung, direct demokrasi, atau demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum atau pemilu, yaitu rakyat memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif dan eksekutifnya. Sedangkan untuk demokrasi tidak langsung diterapkan dalam bentuk pembagian kekuasaan sebagaimana dijelaskan tadi. Baik teman-teman, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi dalam pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkannya pada bagian sub yang pertama, yaitu tentang hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya
yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dengan pelaksanaan yang berbeda-beda. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya atau tujuan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu demokrasi formal, yang merupakan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Selanjutnya yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, berdasarkan ideologi, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya, demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi yang telah dikonseptualisasikan dengan melarutkan unsur demokrasi dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Selanjutnya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah mekanisme dalam sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan pemerintah. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip demokrasi tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Selanjutnya, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian tersebut diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar atau sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dapat dipahami kan pengertian dari demokrasi? Di Indonesia sendiri, dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila, di mana yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak, karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang hakikat demokrasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.